Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja bersama sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkab Jembrana pada Senin 13 April 2026 di ruang rapat Komisi 2 DPRD Jembrana. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana, Iketut Swastika Esos MH, dengan menghadirkan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Adapun agenda utama yang menjadi topik pembahasan adalah Program Kerja dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran dan keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 2 DPRD Jembrana secara khusus menyoroti pengelolaan sentra tenun Jembrana yang dinilai belum optimal meskipun merupakan bantuan strategis dari Kementerian Perindustrian. Sentra tenun dinilai memiliki potensi besar sebagai wadah kreativitas generasi muda sekaligus pusat pemasaran produk UMKM lokal. Namun, hingga saat ini pengelolaannya belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah perubahan nomenklatur pengelolaan aset dari Dinas Perdagangan dan UMKM ke Dinas Perindustrian. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pengembangan baik dari sisi produksi maupun pemasaran produk UMKM. Untuk meningkatkan kunjungan, Komisi 2 DPRD Jembrana berencana menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta Dinas Pariwisata guna memperkuat promosi kepada wisatawan. DPRD Jembrana berharap wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya berkunjung ke Denpasar, Badung, dan Gianyar, tetapi juga singgah ke Jembrana. Selain itu, sentra tenun diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya menjual kain tenun, tetapi juga berbagai produk UMKM seperti kerajinan, makanan, hingga coffee shop. Hal ini dinilai lantaran masih banyak ruang kosong di lokasi tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya generasi muda. Komisi 2 DPRD Jembrana juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi agar peluang ini lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana hari ini mengundang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, KUP dan TKP, Tenaga Kerja dan Perindustrian, terkait dengan program kerja atau rencana kerja perangkat daerah tahun 2027 yang tentu kami di Komisi 2 itu berkaitan dengan penganggaran dan keuangan. Kemudian yang terkhusus adalah mengenai pengelolaan sentra tenun yang merupakan bantuan dari Kementerian Perindustrian. Itu sebenarnya mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sebagai tempat anak-anak muda berkreasi dan juga memasarkan produk-produk UMKM di sentra tenun. Namun sampai berapa tahun setelah berdiri dan diserahkan menjadi barang milik daerah, ini belum terkelola dengan maksimal berkaitan dengan adanya perubahan nomenklatur. Kalau dulu asetnya ada di perdagangan dan UMKM, sekarang ada di perindustrian. Ini juga menjadi salah satu faktor yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian itu belum maksimal dalam pengelolaan. Pemerintah daerah melalui dorongan kami di Komisi 2 itu sebenarnya memberikan dana talangan kepada koperasi UMKM untuk bagaimana bisa meningkatkan produksi, kemudian memasarkan baik secara konvensional maupun yang lebih penting pada era ini adalah sistem digital. Ya, melalui pemasaran secara online, namun juga terkendala oleh beberapa faktor, tentu yang utama adalah mengenai penganggaran ya Pak. Anggarannya masih belum. Dan kita akan menggandeng PHRI,
kemudian Dinas Pariwisata untuk bisa membantu sosialisasi agar para wisatawan domestik itu yang dari Jawa itu bisa mampir juga ke Sentral Tenun. Ya, tidak hanya langsung ke Denpasar atau Badung atau Gianyar, tetapi kami di Jembrana ini memiliki sebuah tempat yang sangat strategis, ada di pinggir jalan, kemudian tempatnya bagus, ya, parkirnya luas. Mohon juga dibantu di sosialisasikan bahwa tidak kalah dengan pusat oleh-oleh yang ada di kota-kota besar, baik dari sisi kualitas produknya dan barang-barang yang kita jual. Banyak juga barang-barang dari Jembrana yang justru ada di pasar oleh-oleh dan pasar Badung dan Gianyar, padahal di sini ada. Nah, ini penting kita cari solusinya. Permasalahannya mengapa belum bisa merambah pasar nasional, terutama pada saat musim libur. Bisalah anak-anak sekolah maupun orang tua yang berwisata ke Bali mampir di Kabupaten Jembrana, terutama di Sentral Tenun ataupun di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jembrana itu cukup banyak. Tadi teman-teman juga banyak memberikan masukan, memperbanyak Pak Haji, tempat penjualan, ya, masih banyak ruang di situ, rak kosong ya Bu ya. Jadi anak-anak muda itu masih bisa sebenarnya menjual, atau UMKM itu masih bisa kita siapkan tempat untuk bisa menjual produknya di Sentral Tenun ini. Jadi Sentral Tenun itu bukan semata-mata hanya menjual produk tenun ya, Pak Lalut ya. Jadi ada banyak produk yang bisa di situ, ada kerajinan, ada makanan, kopi shop dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kepentingan kita bersama. Mungkinkah ini karena sosialisasi belum sampai ke tingkat bawah atau belum maksimal? Dengan langkah tersebut, Sentra Tenun Jembrana diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing produk lokal.